Bagian 24, Cemburu. Berita tentang selesainya kasus prostitusi yang menimpa Nia di bawah pimpinan Ninis kini menjadi berita utama di TV dan sosmed. Nia sengaja tidak menyalakan TV. Sesuai pesan Arya, bahkan Nia dilarang membuka ponsel miliknya. Arya tak mau jika istrinya itu terbebani dan stres karena pemberitaan itu. Seminggu lagi mertuanya akan pulang. Perasaan was-was memenuhi hari-hari Nia. Apalagi sekarang ini sedang hangat-hangatnya pemberitaan akan dirinya di mana-mana. Ia khawatir jika mertuanya itu tak bisa menerimanya. Dan juga reputasi perusahaan mertuanya itu dipertaruhkan jika sampai pernikahannya diekspos di publik. Nia takut jika usaha mertuanya akan mengalami kemunduran seperti perusahaan ayahnya. Kesibukan Dr. Arya di rumah sakit dan juga kesibukannya di perusahaan ayahnya membuat dirinya semakin tertekan. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya. Akhirnya Nia memutuskan untuk menghubungi Om Rudi, kakak ayahnya di Singapura. Bukankah sepupunya Romi sangat ahli dalam mengelola perusahaan? Semoga ia bisa membantunya. Nia bersyukur Romi bersedia membantunya dan pulang ke Indonesia. Perusahaannya di Singapura ada kakaknya Denny yang mengatasinya. Romi paham betul bagaimana kondisi Nia sekarang. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kejayaan perusahaan ayah Nia itu. Esoknya, Arya bersama Nia menjemput Romi di bandara. Pria dengan tinggi badan yang ideal serta memiliki wajah yang tak kalah ganteng dari Arya itu langsung meminta Arya mengantarnya ke perusahaan. Setelah itu Dr. Arya kembali ke rumah sakit karena ada jadwal operasi yang harus dipenuhinya. Hal pertama yang Romi lakukan adalah konferensi pers untuk menjelaskan semua kesalahpahaman pihak-pihak perusahaan yang telah memutuskan kontrak sepihak kepada perusahaan milik Ayania. Romi menjelaskan secara hukum akibat memutuskan kontrak. Ia ingin mengembalikan nama baik Nia yang merupakan korban dari kasus ini. Nia seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan dirundung dan dijauhi. Satu persatu Romi menghubungi perusahaan-perusahaan yang baru berkembang dan menawarkan kerjasama yang menjanjikan untuk mereka. Seminggu sejak kedatangan Romi, perusahaan sudah mulai menemui titik terang. Meskipun tak mudah membujuk pihak investor untuk percaya begitu saja. Romi membawa nama perusahaannya yang ada di Singapura, sehingga perlahan-lahan mereka mulai percaya. Hampir di setiap kegiatan Romi melibatkan Nia sehingga waktunya begitu tersita untuk perusahaan. Seperti malam ini ia tiba di rumah setelah jam 1 malam. Nia, maaf. Aku tahu kamu sangat sibuk. Tapi tak baik bagi seorang wanita pulang larut malam apalagi bersama seorang pria yang bukan muhrimnya. Ucap Arya sesaat setelah Nia masuk dalam kamar. Wajah lelah Nia tergambar jelas hingga perkataan Arya seakan jadi angin lalu baginya. Ia sangat lelah dan mengantuk. Tanpa memperdulikan perkataan suaminya, ia mandi kemudian merebahkan tubuhnya di kasur samping Arya. Arya merasa gondok tak mendapat respon dari Nia. Nia, kamu dengar aku tidak? Nada suara Arya mulai meninggi, tandanya ia kesal atas sikap Nia yang cuek padanya. Oh, iya dok. Maaf, aku terlalu lelah. Jawab Nia dengan wajah memelas di hadapannya. Sebenarnya aku tak suka kamu terlalu dekat dengan Romi. Walaupun ia sepupumu, tetap saja, itu tak baik jika sering bersama tanpa muhrim. Ucap Arya dengan wajah ditekuk. Dok, maafkan aku. Tapi kami tak pernah benar-benar berdua. Kami selalu ditemani oleh sekretaris. Jawab Nia mencoba menenangkan Arya. Tapi Nia, aku cemburu melihat kamu dengannya. Arya menyembunyikan wajahnya di bawah bantal. Ia malu sendiri mendengar ucapan konyolnya. Ucapan yang sudah berapa hari ini ia pendam dalam hatinya karena tiap hari Nia bersama dengan sepupu gantengnya itu. Nia tersenyum melihat tingkah lucu Arya. Ia seperti anak ABG yang sedang kasmaran dilanda cemburu. Cemburu? Tanya Nia mengulang perkataan Arya sambil tersenyum menggoda suaminya. Tidak, bukan cemburu.
tapi tak suka. Kan dalam agama kita tidak baik seorang perempuan terlalu dekat dengan pria yang bukan muhrimnya. Apalagi Romi. Jawabnya menahan rasa malunya. Romi? Kenapa dengan Romi? Dia kan sepupuku. Tak mungkinlah aku tertarik padanya. Jawab Nia sambil tertawa. Maksud kamu, kalau Romi bukan sepupumu, kamu bisa tertarik padanya? Tanya Arya dengan mata melotot ke arah Nia. Hahaha. Dokter kenapa sih? Sensi amat. Maksud aku, buat apa aku tertarik dengan pria lain kalau di sampingku ada pria setampan dokter? Ucap Nia kembali menggoda suaminya. Mendengar itu, Arya langsung memeluk Nia yang berada di sampingnya. Oh ya, pagi ini ayah dan ibu akan datang. Apa kamu mau ikut menjemputnya? Tanya dokter Arya bersemangat. Namun berbeda dengan Nia, raut wajahnya langsung berubah. Ada gambaran kecemasan di sana. Maaf dok, bukannya tidak mau. Sebaiknya aku menemui mereka di sini saja ya. Ucap Nia dengan wajah memelas. Ya, aku mengerti. Sekarang tidurlah. Ini sudah jam 2 dini hari. Sebentar kamu tunggu mereka di sini saja. Tukas Arya membetulkan selimut mereka. Tak lama mereka terlelap terbuai mimpi. Bersambung.